Oke, kita udah sampai Sumitani 2. Hari ini kita touring bersama suhu. Ada Pak Catur, jauh-jauh dari Medan. Ada Pak Subandi, ada Pak Har, owner kebun Sumitani. Ada Pak Rido. Hari ini kita kupas tuntas keberhasilan Sumitani. Lihat, Pak Har, ini ngakunya berapa tahun ini pohon? Pak Catur, tebak berapa tahun umurnya pohon? Kalau saya mungkin 7 tahun. 7 tahun, bener nggak? Bener Pak Har? Hah? 5 tahun. 5 tahun katanya. Yang benar 5 tahun ya Pak ya. Bisa segede gini, lihat Mak. 5 tahun punya pokok. Ada Mak dari Malaysia. Halo Mak, hari ini kita belajar. Mak ini besar ya. 5 tahun, percaya tidak Mak? Saya pun tak percaya. Tak percaya Pak Haryanto, 5 tahun. 5 tahun katanya. Tak percaya. 7 tahun. Tak percaya. Batang besar. Coba lihat YouTube dulu yang benar yang Yang mana? Kalau ini boy bawor. Ini bawah. Baca tuh di atas. Pak Catur jadi Boy ini korban dulu air gak ada. Ini korban air gak ada. Jadi sebenarnya kalau untuk perkebunan durian tuh perhatikan infrastruktur air. Paling pertama. Coba tanya Pak Har, benar gak korban dari air? Iya. Musim kemarin tahun lalu nih hampir mau mati. Nah, jadi itu butuh untuk kembali ke kondisi semula lagi itu butuh 1 tahunan. Jadi nggak ini butuh 1 tahun. Ya Pak Catur ya. Pak Subandi. Nggak ada, butuh kembali lagi 1 Ini tahun. korban air nih Pak Subandi. Jadi nggak bisa kalau nggak disiram Pak Subandi. Kebun Sumitani 2. Nah, Sumitani jadi satunya jangan- belum dilihat. Pak Swandi, jangan lihat bilang. Omar "Oh, ini udah masih air." banyak rahasianya. Jadi hari ini kita buka apa nih Pak Catur? Nggak tahu beliau, aku mau belajar kepada beliau. Bagus pohonnya. Saya bilang jelek. Pahe 3 loh. Sorry, saya bilang jelek. Aduh, to the point sekali ini. Karena airnya nggak ada Pak Catur. Sebentar lagi air makin banyak ini. Mau Pak- bikin kolam yang besar nih. Saya bilang kalau Bapak grupnya YDI kebun durian begini ya saya malu lah. Mohon maaf. Mohon maaf. Aduh, Pak Catur ini omong terus terang. sicing gitu. Sempuk sicing. Hah? Aduh. Mak, sempuk itu sicing. Ya, Pak Har sengaja pembukaan begini. Pak Catur di fur dulu. Begitu masuk ke dalam langsung lihat tuh disambut itu. Langsung itu disambut itu. Pagarnya dibikin yang jelek. Begitu memang ilmunya Pak. Jadi boy, depannya sengaja dibikin jelek katanya Pak Catur. Belinya kan dikit 1000 meter 2000 meter. Makanya Bapak strateginya luar biasa. Strategi apa itu Pak Catur? Strategi berkebun. Begitu masuk di pintu utamanya beda dong Pak Catur. Makanya ilmunya tinggi Om Har itu. Pak Har pintar juga Kita nggak bisa menduga. Karena apa yang kita lihat, kebun Om Haryanto bisa beda 360 derajat. Jadi jangan lihat luarnya aja. Sambut setelah dari pintu depan, Oci. keluar sini langsung diperlihatkan. Nah, ini yang sesungguhnya nih. Mulai keluar nih. Bulat-bulat Lumayan. 5 tahun nih. Pak Har, masa 5 tahun sih Pak Har? Ditambah 2 kali. Kenapa daun ke bawah nggak dibuang? Harus dibuang. Ya pruning is best. Pohonmu sayang tinggal dicabut-cabut semua tuh. Yang warna Ada merah. 7 tahun depan minimal 700 batang bisa dibuang. Tuh penuh pohonmu ya. Tahun depan ini. Beli mahal. Total berapa batang semua kan? 1.200. 1.200 ini. Batu 12 ekor. Dengan ibu-ibu siapa itu? Nah, cara itu pelukar begitu, Pak. Ya. Keliling tengok. Lebih bagus?
Lebih bagus? Lebih bagus. Nah, di Thailand orang pakai begini banyak. Thailand. Tapi Thailand kecil. Thailand Kecil cukup. Dia boleh nanti boleh tukar ini Pak jadi besar saja. Bisa yang begini bisa begitu. Kalau kecil dia bisa begitu Pak. Begitu dia. Tapi ini sesuai kebutuhan. Ini macam baik. Ya. Jadi Ada apa? Bos Avandi kalau mau bikin kayak begini masih bisa nih. Bos. Dia punya ini siramnya. Iya bisa. Ini oksigennya banyak. Jadi dia spray ke atas baru masuk ke dalam tanah. Spraynya oksigen banyak. Bisa kan kita keran satu. Iya. Cuma yang Itu ada pipa biasa cuma aja kan? Enggak, itu HDPE. Tidak, itu plastik HDPE aja. Iya. Ya, gampang bos. Saya udah bikin juga. Saya udah di ikan begini bikin kita. Di ikan. Sistem penyiraman. Iya. Oke mah. Tidak ada matahari begini mati. Ya. Ya. Jadi matahari penting sekali ya. Jadi teman-teman untuk berkebun durian perlu tengok. yang namanya sinar matahari. Ini buktinya boy. Sini ada. Sini ada. Dia sebelah tak boleh sana. pergi itu. Sana gak ada matahari gak ada. Ini juga sama. Dia satu set. Jadi saja. boy, kemarin saya lihat YouTube-nya Pak Rido sampai malam, RB Farm ini, saya teringat. Jadi kemarin-kemarin ini kan mereka bilang mengklaim bahwa kebun AW itu sekarang pohonnya yang terbaik. Saya teringat dulu makan keliling juga ke beberapa kebun bos-bos punya yang lebih besar dari ini, dibawa kebun sampai Palu apa, jatuh hatinya pulang, dia terus telepon minta kebun AW. Kebun AW. Ada apa Mak? Kau kan ke Indonesia, Nih kau pergi sama akak semua bos-bos punya kebun besar-besar kan? AW yang paling Tapi top. kenapa kau paling sayang AW? Dari Malaysia kau tepuk ini aja bos, ini aja. AW paling berani apa? Kenapa? Pupuknya paling berani ya Mak ya. Batangnya Kenapa gede-gede bisa, pohonnya Mak? ya. Coba pemandang dari cara pandangmu apa? Saya penasaran dari kemarin ini, saya mau tanya kau, lupa. Kan kau ada Dulu saya PB. tengok punya semua pohon kecil, lain-lain punya. Lagi kurang subur atau apa? Basicnya kurang lah. ya Basic kurang katanya. kebun kalau ini- pos punya Ini bagus ini. itu piping system Mak. itu semua Mak, semua ini sudah bagus ya? ada. Ya. Ini apa nih? Ini pahar apa Pak? Pahar 168. Hah? 168 Mas Muar kan? muar punya. Memang Mas Muar pertumbuhannya oke ya. Dia lebih tahan penyakit karena daunnya lebih kecil dan lebih tebal. Dan dia punya benang sari lebih maco katanya. Benar ya? Cuman Indonesia masalah dengan frutinya. Tapi ini Mas Muar ini, Aftertaste-nya nih. Aftertaste-nya kurang. Ada yang bagus, ada yang bisa asam. Mas Mas Muar. Muar ini dari Malaysia atau asli dari sini? Dari Malaysia. Oh, Mak cuma di punya, sini di sini namain Mak, Mas Muar. ini Mas Muar bagus. 168. Oh, AOI. Bagus di IOI. IOI. Oke. Oke. Tapi Tadi Pak Ari bilang kalau compare Musang King semua. ya, oh ini dia kalah lah. AOI. Kita boleh cakap itu second grade lah itu. Ini second grade. Cuman kelemahannya dia Tapi sedap juga lah. cocok Enak. untuk makan di kebun. Oh. Dia nggak tahan 2 hari, Pak. Oh. 2 hari dia pasti pecah. Langsung. Kalau mau makan di kebun boleh enak. Kalau pecah udah lunak udah gak bisa asam, ya. Pak. Asam ya. Jadi boy, AOI Mas Muar D168 Tuh mikro. kelemahannya itu gak bisa tahan lama. Kenapa mikro? Ini masih mikro. Oh. Kurang mikro ya. FE dia. Ya garis. FE. Apa mikro? Warna apa MG? Kurang Bisa hijau. Mangan ya. Di mana kurangnya Pak? Dari warna daun. Pucuknya. Pucuknya kenapa Pak? Mikro. Iya. Mikro berarti? Ya kurang unsur mikro. Jadi Kalau sudah hijau itu Pak. tapi di ujungnya kurang. Vitaflex 50 gram, tambah zinc 20 gram. Beres. 20 gram satu tangki. 50 sama 20 gram. Tangki kecil. 42. Tangki kecil. Pak Ageng, Oh 200 liter. gimana? Kau punya duren? Kasih tahu 1000 liter. Udah yang itu saya kasih tahu itu udah. Dia sekarang udah mikro sekarang dia udah perhatiin Pak. Udah beda sekarang. Kita mau lihat hasilnya nih di panennya nih.
Tapi mikro kalau masuk ini beda loh, pahitnya lebih kencang. Udah beli kan CU sama CU udah beli, ZN sama makan aja. Udah ini hari datang. Sama FE ya. Teman-teman lihat tuh. Itu Merauke kan? Merauke tuh. Merauke semua. langsung suruh Bos kirim lah. Bos Avandi nih. Aduh. Catur ini bos. Jadi sebenarnya di Bos Avandi itu udah ada profit orange. Udah nggak profit orange itu untuk pengisian buah, maksi untuk pematangan buah. Itu aja. Udah komplit tuh. Pak Catur. Dia udah borong itu. Pak Catur. Sama maksi habis sekarang ini. Pak Catur. Semua langsung borong. Lihatlah. Pak Rido punya usul teman-teman pakai profit. Pak Rido mah udah orang Merauke. Bukan sebenarnya bukan masalah. Berarti kita nih, Boy harus dapat diskon nih. Dapat. Boy, sebenarnya bukan masalah merek. Masalahnya yang ada yang komplit beredar di pasaran itu Merauke salah satunya. Ya. Jadi leadingnya yang kasih khusus untuk petani durian itu dikasih kemudahan sama Pak Catur. Banyak sekali macam. Merauke itu siapa yang bisa lawan? Mereknya, macamnya aja, jenisnya ada berapa Pak Catur? 35. Garis, bulan depan diskon ya. Nanti sebentar lagi CA EDTA keluar. Kalau dia mau kerjasama dengan AWE, satu kontainer gratis satu kontainer. Boy, sebentar lagi CA EDTA juga ada. Waduh. Ya, jadi itu udah bisa dicampur semua. Ya benar ya Pak Catur, apa Garis? Iya. CA EDTA bisa campur semua. Kalsium ya itu ya. Dia sebenarnya magnesium, sulfur, fosfat kan nggak bisa kalsium. Tapi ini udah ada campuran apa? Kok bisa? Ada kelat EDTA-nya. Oh, ada apa? Ada kelatnya. Kelatnya ya. Ya EDTA. Tapi kalau sekarang belum keluar, kalau yang pakai kalnit hanya boleh campur dengan KNO3 sama lain-lain agak sedikit susah menggumpal gitu ya. Nanti keluar CA EDTA lebih mantap. Oke, sekarang kita di kebun Pahar, kita minta pendapat Pak Catur. Ke bawah, ke atas, ke dalam buang. Kita ke tengah sana, kita ke situ biar adem. Sengaja aja itu jadi ke bawah ke atas. Ayo Pak Catur. Kita buka diskusi sama Pahar biar seru. Minta petunjuk itu si Pula. Teman-teman yang mau tanya sama Pahar tulis dalam kolom komentar. Nanti Pak Pahar buka YouTube kita, nanti dibalas sama Pahar. Pahar, ini umur berapa kok kecil-kecil? Yang ini kok kecil-kecil susulan? Tanah mati, tanam. Oh. Inilah enak kali. Yang adem Pahar. Yang adem mana? Itu? Sini. Cari yang adem. Ada buah, ada buah. Nah itu yang ada buah itu cocok. Enggak pakai alat berat ya? Enggak. Seadanya aja jadi. Seadanya. Mana ada duit bos saya pakai alat berat segala macam bos. Kalau Pahar bilang, Pak, ini namanya pahe. Kalau kata-kata Pahar. Paket hemat. Tapi hasilnya Mas Bandi top. tahu pahe paket hemat. Kan nonton YouTube terus. Fans Pahar, Pak Subandi. Bisa aja. Pak Catur. Ini mayoritas ya. Paling banyak MK sama Oci. Kedua Anghe, Jawi Super, Tupai King, berarti kebun 007. Terus yang lain selalu ada dua-dua. Ini ada 60 variati. Yang terbagus di Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia. Tapi tiap ada kelompok collection itu satu jenis paling satu batang, dua batang. Yang mana yang bagus Pak Catur? Enggak ada mana yang bagus, enggak ada yang bagus. Ada buahnya mah. Kan ada buahnya. Oh, cila. Oh iya benar. Kalau saya buang itu yang kecil tuh. Ya kan, Boy? Yang ini? Iya. Ya. Dia dua begitu, satu pasti nggak bagus tuh. Iya banyak kena sini. Aku kasih kontrak sama bos aja ini 10 tahun kebun yang kelola. Jarak berapa ini? Ya begini bos, lihat. Ayo kita sambil jalan sini. Bos, ini ada Pak Catur. Tadi tanggal berapa? Kalau saya bilang ini durian hutan lah.
Iya betul. Ini Konsep bukan hutan. duren, bukan kebun duren. Konsep kita hutan duren. Konsep hutan. Hutan duren, bukan kebun duren. Hutan duren. Enggak untuk koleksi oke lah. Kan untuk model entes tuh. Enggak kepingin buang ini alang-alangnya. Kan perlu dana bos, perlu bensin. Kita nih boy, Kita hemat bos. 20 hari sekali seperti Lagi ini. di Tapi kebun. kan perlu dana, mendingan kita beli pupuk. Kita beli pupuk aja terbatas. Rame-rame semua. Perlu Enggak, ini gulmanya, ini alang-alang sebenarnya nggak bagus juga. Lagi semua suhu semua. Kita mau gulmanya gulma halus, tapi jangan alang-alang. Di Bangkok. Herbisida tiap 20 hari sekali selesai itu. Herbisida. Tiap 20 Racun. hari sekali. Racun apa itu? racun alang. Hah? Semprot. Bisa semprot. Boleh cuma sekali 2 kali alang, nggak akan masalah itu. Tanya si Randy, Tolong kasih Bisa nggak? ajar. Bapak punya gulma yang alang-alang? Oh, takutnya Minta masukan, Mak. Mau kasih support dulu lah. Ini kalau ini macam you paksa dia mali bunga, dia memang tak boleh punya. Lagi dia sekarang dia tengok dia tumpuk ini tahun baru, dia muda lagi tapi dia kecut. Dia sudah tutup mulut tak mau makan sekarang ini pokok. Kenapa Pak Catur? Kata Mak apa? Stres. Ini pokok stres. Oh, stres. Dulu kena silit, udah ketahuan. Ini dulunya kena silit, ini bekas silitnya kena banyak. Bukan hawa daun ya, kena silit. Silit apa itu Pak Rido? Apa? Silit. Kutu yang cambuk putih itu. Oh, kutu putih. Kutu putih. Oh, ini bekas Daun baru silit. muncul pasti kutu silit. Bapak terlambat menanganinya karena nggak punya dana. Kasian juga. Aduh. Biasalah kalau pucuk baru nongol, semua kan kayak seperti gadis cantik ya. Banyak yang datang. Salah satunya tuh kutu putih gitu. Ini recovery-nya juga butuh waktu nih. Mau masuk di sini. Dia mau dia buka mulut kasih macam kita mau dia akan jalan balik kasih dia buat dia kembang balik ini tahun lah baru boleh. Sekarang sudah dia stres 3 lah. bulan selesai tidak? 3 bulan lah. Susah sekian, setengah tahun Kan gini, setengah tahun. pucuk itu kan tiap 2,5 bulan sekali muncul baru. Jadi kalau mengharapkan ini pohon bagus, berarti mengharapkan pucuk baru. Ya kalau paling cepat 3 bulan. Ya kalau yang paling 6 bulan pasti bagi recovery. Ini sama kayak kita punya Subang ini. Mau Yang depan-depan. jaga waktu pucuk baru muncul, itu silitnya dikendalikan. Oh, Jadi saya itu semprot. rencananya kita baru mulai pruning. Kita pruning nih 1 minggu selesai kita pruning semua. Habis pruning baru kita konsentrasi pupuk. Daun itu. Kita mau pruning dulu semua, habis itu baru konsentrasi daun. Kita harapkan 40 hari paling lama daun kita udah cukup. Jadi 40 hari mungkin bulan Maret udah ada panas, kita udah bisa langsung jalan gitu. Ya. Gitu planning. Oke. Jadi sekarang kita nggak kasih pupuk nih, biarin aja Iya. dulu. Karena belum dipruning. Ya pruning baru kita kasih pupuk gitu. Hemat. Nama pahe 1 kan harus hemat. Enggak, pahe itu boleh Pak. Bukannya nggak ada yang larang Pak. Cuman harus cerdas. Ya. Itu aja. Makanya di undang Sifu nih, Enggak lah. kasih petunjuk. Enggak lah. Hari ini debat panas ini Pak Rido. Ini Pak Rido diam aja nih. Biasanya Pak Rido nengahin nih. Ini Pak Rido hari ini. Mantap bikin contoh, ada solusi untuk teman-teman petani yang lain. Benar. Nah, maunya begini. Nah. Ini adalah contoh yang paling bagus. Ya. Pahar itu adalah pekebun durian pemula yang di Indonesia. Sebagai pekebun, bukan petani biasa. Beliau ilmunya tinggi. Tetapi di perjalanannya bisa kayak begini. Berarti bukan hanya dari faktor skill, tapi juga begini. Apa Pak Catur? Ini. Begini. Wah, ini harus Oke. berarti kalau kita harus ngomong sama ini. Harus tanya Avandi nih. Jangan sampai tunjuk yang sana itu di Ben, bom Ben, langsung Ben, dia. Ben. Cari ini nih. Ini bangnya. Ben. Maksudnya begini, bro. Cari banknya dulu. Durian itu punya budget, bro. Jadi setahun itu harus punya budget. Sakupnya 500.000 atau 1 juta setahun, itu tetapkan ini budget saya. Ya, yang penting ada. Nah, jadi dikerjakan semampunya.
Jangan bukan luas lahannya yang dipertimbangkan, tapi jumlah kemampuannya. Saya bisa mengurus 100 pohon, 100 pohon itu aja yang dikerjakan, yang lainnya nggak usah dibiarkan aja Pak. Begini, saya mampu cuman misalnya 200 pohon di sini. 200 pohon Bapak maksimalkan, selebihnya dihutankan. Ini bagus, maksudnya gini, pohon durian adalah tanaman investasi. Dia ditanam, dibiarkan dihutankan pun juga bisa berbuah, bukan? Yang penting kita jaga dia aja yang semampu kita. Tapi yang namanya kebun durian berjarak tanam, harus ada penyemprotan 2 minggu sekali, pemupukannya tiap bulan sekali. Itu yang dikerjakan. Barangkali 1000 ton sudah ada. Ya, kita konsepnya hutan durian, bukan kebun durian nih. Jadi biar aja alam yang memutuskan. Ya, tapi kan hancur Pak. Ya, memang ini kurang bagus. Kurang bagus. Tapi pasti ada solusi ya, Pak Har ya. Ini belum ini sekarang ini. Kamu dengar dulu ini. Ini namanya Momo. Dia ini in charge-nya adalah kutu. Kutu. Oke. Sudah berapa lama nggak semprot kutu? Nah, ini Tuh, nggak semprot kita kutu juga harusnya kita nggak disemprot dari semprot. awal. Di sana dia orang proses. Kutu cuacanya memang kayak gini. Oh, udah lama nggak semprot ya. Baru kita olah. Coba bayangin ya. Kita bayangin. Ini contoh ya. Coba pikirkan. Kita udah 3 bulan 4 bulan ada nggak? Ada. Ini kebun nggak pernah disemprot kutu sampai hampir 3-4 bulan. Wih, 3 bulan. Tapi kenapa daunnya bisa begini? Masih tetap bisa begini? Nggak hancur. Nah, itu question mark. Ya. Wah, 3 bulan nih. Petani jangan apa ya? Jangan ditelan, jangan ditelan. Jangan ditiru ya. Jangan ditelan pahit-pahit. Khusus orang dewasa ini. Tapi kita punya eksperimen, kita nggak semprot kutu, tapi kita kasih nutrisi yang pas di bawah supaya kutu takut. Apa itu nutrisi bisa membuat takut? Nah, nanti Pak Catur saya kasih bukunya, judulnya adalah Nutrition and Disease. Oke. Apa? Nutrition and disease. Enggak, masih kita debat dulu. Nutrisi apa yang bisa mengusir hama? Saya itu berkaca kepada Pak Rido ngomong begini, katanya kalau mau pahit kasih CU ya Pak ya. Iya, CU. Sedang kutu itu sukanya apa? Klorofil. Kalau kita naikin CU-nya klorofil jadi pahit. Kutunya nggak suka. Oke, satu. Itu salah satu. Yang kedua, apa lagi? Ya, ada lagi ramuannya, saya lupa itu harus di. Aduh. Enggak, banyak logikanya. Kalau pohon sehat, dia akan banyak nggak sebelum kita kasih CU? Masih Banyak benar. Sekarang berkurang. berkurang sekarang. Oh, dari gara-gara ya CU sudah kena. Ini kan bekas kena. Enggak, maksudnya nutrisi dengan kesehatan tanaman. Kalau pohon yang sehat nutrisinya pasti akan tahan hama penyakit. Logikanya ada kan? Kalau dihubungkan dengan nutrisi, oke, CU bilang membuatkan daun pahit dan sebagainya, oke, tapi harus cari literaturnya. Tapi kalau saya nutrisi, kurangi N-nya, ya kan, kurangi N-nya, supaya tidak datang banyak hama yang suka. Yang kedua adalah mungkin adalah CA dengan SI, cuma itu doang. CA-nya kamu debalkan dinding sel, kemudian kamu dikasih SI silika, dan apakah ada yang lain? Kalau mau lebih spesifik bisa kita cari. Kalau kutu kan makan klorofil. Ya N. Kalau kita kurangin N, Kamu kurangi N aja kurang. Kalau klorofilnya kurang, berarti dia nggak hijau, dia agak kekuning-kuningan. Kalau klorofil kurang, berarti fotosintesis kurang. Kenapa fotosintesis itu parameternya adalah energi yang diserap oleh kloroplas. Kloroplas itu klorofil maksudnya. Kalau klorofilnya kurang, energi yang diserap itu kurang. Energi buat ATP, NHDP, H kurang juga gitu. Ya itu tergantung plus minus ya gitu. Maunya seperti apa gitu. Yang penting petani harus mengerti bagaimana mengendalikan kebunnya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Itu yang menarik strateginya untuk tuh Om Har beda-beda. yang belum terjawab sama saya adalah dia masih punya sesuatu yang percobaannya yang dia belum keluarkan. Dia lagi mencari. Mencari dia. Oke. Pak Har ini masih punya Secret. bukan punya secret. Sebenarnya nih bumi dan atmosfer ini sebenarnya sumber unsur hara yang ada di tanaman. Makanya
dihutankan gitu ya Pak Har ya. Ya betul. Ya, itu salah satu ini. Tapi sebenarnya indikasinya kalau ada hama, kutu putih, belalang, ya, si apa namanya yang kutu yang bulat-bulat itu, buru-buru telepon bos dong, supaya ada pencegahan. Ada kayak bambu gitu. Iya, kepik. Iya, kepik. Kalau kepik habis langsung. Habis. Biasa datang malam-malam sore-sore. Kalau dia ini kalau ada apa-apa dia nggak hubungin bos. Nah, makanya. Ya, langsung bertindak Pak. Oh, Karena bertindak. SOP-nya udah tahu. Oh, udah dikasih ini ya, kasih mandat ya. Sekolahnya S1. Apa tuh? SD. S1. SD ya. S2, Pak. S2, SMP. S2. Jadi ke depan kalau ada kutu putih, tanya bos dong kutu putih obatnya apa. Kalau ada kepik, obat pencegahannya apa. Ya. Kalau ada belalang kan gampang. Ya. Kalau kepik itu sama kutu putih susah. Kalau belalang mah jarang sih. Jarang kan? Oke. Kepik yang biasa. Kepik itu. Iya, kepik. itu. Sore-sore datang. Tapi dia. kutu putih itu memang efeknya pelan-pelan dia makan daunnya jadi kecil dia. Iya. Kalau kepik kan dia cuma makan kelihatan mata ya. Kalau nggak kelihatan satu hari. Tapi kepik sini ada. Ada. Tapi di sini sekitar sini nggak ada sawah. Oh, dia ada waktu-waktunya, ada timingnya. Oh, timing ya. Dia itu biasa di dekat-dekat sawah itu paling banyak. Apalagi Pak Catur? Jadi Pak Catur, Pak Har ini udah lihat kebunnya kan? Mudah-mudahan kan ada yang di sini yang kurang cocok diperbaiki sehingga bisa untuk teman-teman pekebun yang lain bisa lihat ya. Tapi bukan tidak tanpa Kan ini alasan. Sumitani 2. Iya. Kan bukan Sumitani 1. Nah, yang satu mantap sih kemarin kita udah bikin lah. Karena beliau ini penuh dengan percobaan. Bagus. Ini kebun bukannya nggak berhasil. Kan nih, bayangkanlah 15 tahun lagi. Saya pikir pohon makin besar kan makin tahan. Jadi dihutankan kan? Dihutankan. Hutan durian. Selesai. Ya jangan mengharapkan proyeksi harus sekian buah dan sebagainya. Ya berserah dengan alam aja. Kita ilalang kita pelihara ya. Orang musnahkan kita pelihara. Mohon maaf, itu literaturnya sudah ada. Iya, itu bedanya. Kenapa? Saya tahu ilalang itu memberi Alalapati. ya, memberi dia Sama akarnya meracuni juga ya, sekitarnya gitu. Cuma kita tidak berpendapat begitu, Pak. Kenapa? Kalau kita kasih tuba ikan, ada dosisnya, Pak. Kalau dosis sedikit yang mati itu ikan-ikan teri. Dosis banyak lagi ikan-ikan lebih gede-gede. Tapi kalau kita bilang ilalang ada alopati, Iya. rumput sekitarnya masih hidup. Beda, Pak. Gitu. Jadi artinya Rumput sama rumput beda. nah, ini pikiran kita, artinya ya nggak ya, bahwa ilalang tidak terlalu mengganggu, masih tetap mengganggu, ya nggak ya? Literatur jurnal sudah ada. Ya, Alang-alang itu menciptakan alelopati, titik. itu benar. Kalau itu 100%. Tapi itu betul. ada tumbuhan tertentu yang matiin alang-alang kan? Kita Nggak ada. perbanyak aja. Nggak ada. Yang mati ini apa rumput Tengki, itu? tengki. Tengki ya. Kalau alang-alang belum ya? Jadi kalau alang-alang matiin semua tuh nggak ada rumput ya. Rumput lain mati, tapi kan nggak mati. Gitu. Tapi kita butuh alang. Karena kita Tapi punya- kalau sini kalau Pak Haris ke depan mau pelihara sapi atau kambing ini cocok sekali nih, habis ini. ya. Ini alam begini makan hewan makan. Ya, Kalau sapi, kuda, makan ya sapi kuda. Kambing nggak makan. Sapi dihancurin bisa kan? Mak, kita sambil jalan situ yuk. Ayo. Saya mau minta petunjuk Mak. Ayo, Pak Catur. Ayo biar pelan-pelan. biar kecil sedikit Mau bikin perutnya. 2 part apa 1 langsung 5 buah? 2 ya. Oke, kita lanjut part 2 ya. Ya.